Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma badu. Secara bahasa perkataan tajdid nikah berasal dari kata jadada, yujadidu, tajdidan, yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan di sini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara, kemudian dilakukan akad nikah lagi dengan maksud sebagai ihtiyat atau hati-hati dan membuat kenyamanan hati. Tajdid nikah dalam pengertian di atas, sah-sah saja dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batalnya akad nikah sebelumnya. Kesimpulan ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut. Satu, tajdid nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan ihtiyat atau kehati-hatian yang diperintah oleh agama, sebagaimana kandungan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang musyabihat yakni hal yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga dari hal-hal musyabihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis Salamah, beliau berkata yang artinya, kami melakukan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan baiat? Aku menjawab, ya Rasulullah, aku sudah melakukan baiat pada waktu pertama sebelum ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sekarang kali kedua. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan baiat Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Al-Muhallab. Karena itu, baiat Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan baiatnya yang pertama. Tajdid nikah dapat dikiaskan kepada tindakan Salamah mengulangi baiat ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara berapa pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Munir berkata, dipahami dari hadis di atas, bahwa mengulangi lafaz akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasak bagi akad pertama. Ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat hal tersebut bisa mengakibatkan fasak. Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasak akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, yang sahih di ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasak akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kesimpulan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasak akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dapat dipahami dari nas kitab kalangan ulama Syafi'iyah, antara lain. 1. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab beliau, Fathul Wahhab mengatakan, kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir yakni sembunyi-sembunyi dengan mahar 1.000, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar 2.000 dengan tujuan tajamul yakni memperindah, maka mahar wajibnya adalah 1.000. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam syarah kitab Al-Mahali Al-Minhaj. Di sini, kedua ulama di atas mengakui bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad nikah pertama. Buktinya, beliau berpendapat bahwa kewajiban mahar dikembalikan menurut yang disebutkan dalam akad yang pertama.
Kalau akad yang kedua membatalkan akad yang pertama, maka tentunya jumlah mahar tidak dikembalikan kepada akad yang pertama. Oleh karena itu, dipahami bahwa akad yang kedua hanyalah dengan tujuan memperindah saja. 2. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dipahami dari perkataan bahwa akad apabila diulangi, maka yang diitibar adalah akad yang pertama dan seterusnya, sampai dengan perkataan beliau, sesungguhnya semata-mata suami melakukan akad nikah yang kedua misalnya, bukanlah merupakan pengakuan suami akan habisnya tanggung jawab atau pengakuan talak atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan talak, sampai dengan beliau mengatakan, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini yakni dalam memperbaharui nikah semata-mata keinginannya untuk memperindah atau berhati-hati. Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tajdid nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Syekh Yusuf Al-Ardabili Asy-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i, wafat tahun 779 Hijriyah, sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, Al-Anwar li Amalil Anwar sebagai berikut. Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengakui talak. Kalau dilakukan sampai 3 kali, maka diperlukan muhalil. Wallahu alam bisawab, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi ketumanya dia. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong arah mengucapkan